Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi termodinamika. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faizon Jaya. Nama saya Ikram Yazid Rezaki. Nama saya Vita Dirajasa. Nama saya Muhammad Andi Al-Syafa. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep termodinamika. Di sini yang pertama ada konsep dasar ilmu termodinamika. Jadi apa sih? Jadi konsep ilmu ini adalah usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Singkatnya, termodinamika mempelajari tentang panas dan temperatur, termasuk hubungan yang keduanya pada energi dan gerak. Nah, sistem pada termodinamika ini terbagi menjadi tiga, yaitu termodinamika sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Termodinamika sistem terbuka adalah sistem yang ada atau terjadi karena pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya seperti samudra, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu tertutup. Sistem tertutup yaitu adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Penerapan ini tuh dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti greenhouse. Nah, selanjutnya yaitu termodinamika sistem terisolasi. Tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah tabung gas yang terisolasi. Selanjutnya, kita masuk ke inti materi di dalam termodinamika. Yang di sini ada hukum awal atau zeroth law. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya. Maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain. Nah, hukum termodinamika satu ini dapat diuraikan menjadi 4 proses termodinamika, yaitu yang pertama isobarik atau tekanan tetap atau juga konstan. Yang kedua ada isohorik yang volumenya tetap atau konstan. Yang ketiga ada isotermik yang suhu tetap atau konstan. Yang terakhir ada adiabatik atau sistem yang diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pada pertukaran kalor. Selanjutnya ada hukum termodinamika yang ke-1, yaitu membahas tentang kekekalan energi. Hukum termodinamika yang pertama itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa berubah bentuk energinya saja. Persamaan hukum termodinamika pertama itu yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Dengan U itu adalah perubahan energi dan Q adalah kalor dan W adalah usaha. Jika Q-nya positif itu berarti menyerap kalor, jika Q-nya negatif itu melepas kalor. Jika usahanya positif itu melakukan kerja dan jika usahanya negatif itu diberikan kerja, dan jika perubahan U-nya positif itu tuh mengalami kenaikan suhu dan jika U-nya negatif itu tuh mengalami penurunan suhu. Dan pada sistem terisolasi, hukum termodinamika satu ini tuh menyatakan Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, sehingga tidak ada perubahan energi dalam sistem. Ya, selanjutnya adalah hukum termodinamika kedua yang membahas tentang arah reaksi sistem. Hukum termodinamika yang kedua ini menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas atau bersuhu tinggi ke benda yang dingin atau bersuhu rendah, dan sebaliknya kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Selanjutnya ada hukum termodinamika ketiga. Hukum termodinamika ketiga menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, temperaturnya yang dalam Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Punya contoh soalnya nggak sih, Vin? Ada. Contoh soal yang pertama tuh kita membahas penerapan dari hukum termodinamika yang pertama. Gimana caranya tuh? Gimana ya? Nah, biar gak bingung-bingung, langsung aja. Di sini ada soal. Nah, soalnya tuh gini. Berapa besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan
kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem, yaitu sebagai keluaran. Nah, langkah yang pertama harus dilakuin itu tuh, kalian tulis dulu yang diketahuinya. Nah, diketahui jika 3000 Joule kalor. Kalau kalor berarti Ki. Nah, Ki-nya tuh 3000. Di sini tuh ditambahkan, berarti sistem ini tuh menyerap kalor yang menyebabkan nilai kalornya tuh positif. Lalu terdapat kerja. Kerja tuh berarti usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, ini juga positif usahanya karena usahanya itu yang memberikan usaha, jadi sistemnya tuh diberikan kerja, yang melakukan kerja, maksudnya melakukan kerja. Nah, ditanyanya tuh besar perubahan energi. Perubahan energi berarti delta U. Nah, di hukum termodinamika yang pertama tuh dijelaskan bahwa nilai perubahan energi itu sama dengan kalor dikurangi usaha. Nah, ini tinggal kalornya tuh 3000 dan usahanya tuh 2000. Jadi 3000 dikurangi 2000 tuh 1000 Joule. Jadi besar perubahan energinya tuh 1000 Joule. Kayak gitu. Oh gitu caranya Fit. Ya, Ada contoh lain gak sih Fit? Soalnya masih belum ngerti nih. ada, tapi sekarang bedanya kita masih sama menghitung besar perubahan energi, tapi bedanya sekarang usahanya itu bukan dilakukan oleh sistem, tapi kita yang memberikan usaha. Nah, gimana caranya? Yang pertama tetap aja caranya tulis yang diketahuinya dulu. Di sini sejumlah kalor yang sama dengan 3000 Joule, berarti Q-nya 3000 Joule. Itu tuh ditambahkan ke sistem, berarti sistem tuh menyerap kalor. Jika menyerap kalor, berarti Q-nya tuh positif dan dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem. Nah, berarti sistem itu tuh dikenakan kerja oleh kita. Nah, jadi W-nya tuh min 2000 Joule karena bukan sistem yang melakukan kerja, tapi sistem yang menerima kerja. Yang menerima kerja. Nah, ditanyanya tuh besar perubahan energi. Sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama, kalau perubahan energi itu sama dengan Q dikurangi W. Nah, ini tinggal Q-nya tuh 3000. W-nya tuh dikurangi min 2000. Nah, ini kan min sama min. Jadi kalau min dikali min jadi plus. Jadi 3000 ditambah 2000 sama dengan 5000 Joule. Nah, Caranya gitu. Jadi jawabannya A, B, C, D atau E? A. Nah, seperti itu contoh soal dari penerapan hukum termodinamika yang pertama, yaitu tentang kekekalan energi. Sekian pembahasan tentang ilmu termodinamika dari kami. Maaf jika kurang jelas atau banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.